Selamat siang pemirsa, sembari menemani Anda dengan santap siang kali ini, Kilas Nusantara Siang hadir ke hadapan Anda dengan membawa 3 informasi menarik dan terkini. Berikut rangkumannya. Pemirsa, di tengah situasi yang masih tak menentu saat ini, Bank Indonesia menargetkan untuk bisa menekan inflasi pangan yang sekarang mencapai 10,47% ke angka 5%. Salah satu caranya yakni dengan menaikkan kerjasama antar daerah. Selanjutnya kita beralih ke informasi kesehatan pemirsa. Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengunjungi fasilitas layanan tuberkulosis di Rumah Sakit Anisa, Kota Tangerang, Banten. Penyakit ini menjadi perhatian khususnya karena Indonesia menjadi negara ketiga dengan kasus tuberkulosis terbanyak di dunia. Informasi terakhir ini pas untuk menemani makan siang Anda karena kita akan mencicipi kudapan pelite khas Muntok, Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Kue ini konon merupakan kesukaan proklamator bangsa ketika di pengasingan. Tak heran kini disebut dengan nama kue Bung Karno. Pemirsa, berikut tayangan selengkapnya. Belum beredanya perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan situasi ekonomi dan geopolitik dunia semakin bergejolak. Pasalnya, kedua negara tersebut merupakan pemasok 20% energi dan pangan global. Hal ini berdampak terhadap tingginya inflasi pangan yang saat ini berada pada angka 10,47%. Masih tingginya inflasi pangan tersebut menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun dan menjadikan roda ekonomi tidak stabil. Menyikapi kondisi tersebut, maka setiap pemerintah daerah harus terus bersinergi dan saling menguatkan agar inflasi tidak semakin tinggi. Beberapa hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio di Kota Malang, Jawa Timur pada Rabu 10 Agustus 2022 dalam acara Kick-Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Pada momen ini, Gubernur Bank Indonesia menandatangani kerjasama pengendalian inflasi antar daerah, seperti dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepala daerah di Malang Raya, dan sejumlah pihak terkait. Dengan adanya kerjasama ini, Gubernur Bank Indonesia menargetkan inflasi pangan bisa ditekan hingga 6%, bahkan nantinya berada di angka 5%. Di sisi lain, jika inflasi bisa ditekan hingga 5% atau bahkan 4,89%, maka akan mengungkit roda ekonomi dan daya beli masyarakat secara signifikan. Jadi mohon inflasi ini seperti layaknya kita terus ingin menegakkan kemerdekaan kita, mensejahterakan rakyat. Jangan sampai daya beli rakyat itu turun karena inflasinya 10,47%. Kita harus turunkan paling tinggi 6%, kalau bisa 5%. Dan sekali lagi, ini bukan masalah ekonomi, ini masalah sosial, masalah rakyat. Dampaknya bukan karena kita memang, karena global. Penandatanganan kerjasama serupa akan terus dilakukan di beberapa daerah lainnya, khususnya pada daerah yang rentan terjadi inflasi pangan. Pada kesempatan ini, Gubernur Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan berupa bibit cabai kepada perwakilan pemerintah daerah. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengunjungi fasilitas pelayanan penyakit tuberkulosis di Rumah Sakit Anisa, Kota Tangerang, Banten, Rabu 10 Agustus 2022. Salah satu perwakilan WHO, Iwayan Gede Artawan Eka Putra, mengungkapkan jika Indonesia berada di posisi ketiga di dunia dengan jumlah kasus tuberkulosis terbanyak di bawah India dan Cina. Adapun jumlah kasus baru yang ada di Indonesia mencapai 824.000 kasus baru per tahun. Untuk itu, pihak rumah sakit diminta terus meningkatkan pelayanan penyakit tuberkulosis agar penyakit tersebut dapat ditekan penyebarannya. Beban penyakit tuberkulosis nomor 3 di dunia setelah India, Cina, Indonesia. Dan tadi pertanyaannya berapa kasus TBC baru di Indonesia per tahun? Itu ada 824.000.
kasus di Indonesia per tahun. Public private meet itu ada jejaring, baik itu internal kami di rumah sakit, antara spesialis, laboratorium, baik itu penunjang, laboratorium, farmasi, sampai pendaftaran, sampai semua kami libatkan, mau itu di rawat jalan maupun rawat inap, kita ada integrated. Dan itu di public private meet itu tidak hanya melibatkan kami di internal di rumah sakit, kami akan melibatkan semua stakeholder yang komit untuk mengentaskan program TB ini. Selain itu, pihak rumah sakit diminta untuk terus berkomitmen memberantas tuberkulosis, termasuk untuk rutin menyosialisasikan dan mengedukasi melalui jejaring sosial. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung, belum lengkap rasanya jika tak mendatangi Pesanggerahan Menumbing di puncak perbukitan Menumbing, Puntok, Kabupaten Bangka Barat. Di sanalah Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, menjadi tahanan politik dan diasingkan pada tahun 1949 silam, sebelum Bung Karno dipindahkan ke Wisma Rangkap. Selama kurun waktu Februari hingga Juli 1949, berbagai macam sajian makanan dan kudapan disajikan di hadapan pendiri bangsa itu. Mulai dari tumpik silung, bludat, dan masih banyak lainnya. Namun ada satu kudapan yang mampu mencuri hati Bung Karno, yaitu pelita. Kudapan berbahan baku tepung beras, santan, garam, dan gula putih yang dimasak dengan cara dikukus di atas daun pandan sehingga membuat aroma pelita semakin khas. Kecintaan sang proklamator pada kudapan tersebut karena tekstur yang lembut, rasa yang manis, serta aroma khas daun pandannya. Tak heran, pelita juga dikenal dengan sebutan kue Bung Karno. Menurut sejarawan Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elfian, pelita merupakan kudapan istimewa yang hanya disajikan pada upacara-upacara adat. Kemudian ada lagi yang sejenis dengan hoklopan, itu orang nyebutnya tumpik silung. Nah, tumpik silung. Nah, pelita ini sebenarnya adalah penganan untuk upacara adat. Karena dia dibungkus dengan daun pandan, ya, wangi-wangian itu biasanya untuk apa ya, untuk upacara adat lah. Cuma manis sekali kan penganan pelita itu dari Mentok ya. Lantaran dikenal dengan keistimewaannya, tak banyak warga Mentok yang bisa membuat pelita. Pegiat kuliner Abang Alfian, salah seorang yang dapat membuat kudapan tersebut. Walaupun di sana ada tumpik silong, ada bludat, ada berut, ada penganan bakar, ada pelita, dan masih banyak kue-kue yang lain. Ternyata Bung Karno menyukai keharuman kue pelita ini karena dia tempatnya terbuat dari daun pandan, wadahnya. Nah, wangi daun pandan ini menyebabkan Bung Karno sangat menyukai kue pelita ini. Bambang, asal Surabaya, yang telah menetap 30 tahun di Muntok, Bangka Barat, mengakui kesempurnaan dari cita rasa dan tekstur kue pelita. Rasanya asli Mentok, gurih, manisnya pas, rasanya nyus. Tuh, asli Mentok bener ini. Cara membuat penganan cantik ini adalah dengan mencampur semua bahan menjadi satu. Kemudian dituang ke dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan untuk selanjutnya dikukus selama lebih kurang 20 menit hingga adonan masak.
Bang Alfian membandrol satu buah pelite, Rp2.000, dan dalam satu hari mampu menjual 100 hingga 150 kue. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kue Bung Karno menjadi sajian penutup Kilas Nusantara siang kali ini. Kabar-kabar lainnya dapat Anda simak di laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan Antara TV di saluran UCTV. Pemirsa, akan ada kabar-kabar pilihan lainnya dalam Kilas Nusantara sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.